Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin. Al-Qur'anul Karim, kitab suci yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dengan sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira, dan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan yang Allah jadikan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Dan jika datang kepadamu, wahai manusia, petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku dalam Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara celaka di akhirat nanti. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Takaffalallahu liman qara'al Qur'an wa amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Allah menjamin bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya, dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan sengsara di akhirat nanti. Al-Quranul Karim yang mulia. Akan tetapi kenyataannya kaum muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita yang membaca Al-Quran rajin membolak-balikan lembarannya. Akan tetapi rasanya fungsi dan manfaat Al-Quran kurang kita dapati. Al-Quran sebagai sebab yang menenangkan hati manusia, mendamaikan jiwa manusia. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi hatinya selalu diliputi dengan kegundah-gulanaan. Diliputi keresahan. Bahkan stres menghinggapi jiwanya. Bagaimana fungsi Al-Quran? Pada diri orang ini tidak terlihat nyata padahal dia rajin membaca Al-Quran. Inilah satu kenyataan yang harusnya kita renungkan sebabnya. Kita pelajari apa yang menjadi permasalahan dalam hal ini dengan merujuk terhadap kepada petunjuk Allah dan keterangan para ulama Ahlus Sunnah. Al-Quran diturunkan bukan cuma sekedar dibaca huruf-hurufnya, dibolak-balik lembaran-lembarannya, bukan cuma sekedar dikejar untuk bisa ditamatkan, membaca sekian dalam sehari, tamat sampai sekian hari. Kalau targetnya cuma sekedar menghabiskan, sebagian orang bisa satu malam menghabiskannya, sekedar dibaca saja. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu melarang hal ini dalam sebuah athar ucapan beliau. Beliau mengatakan, "Wala yakunu hammu ahadikum akhir surah." Jangan yang menjadi perhatian salah seorang di antara kamu sekedar menghabiskan surat, sekedar akhir dari ayat, menghabiskan surat untuk mempercepat bacaannya. Tidak. Al-Quran tujuan utamanya bukan diturunkan untuk itu. Tapi tujuannya adalah untuk bisa diamalkan kandungannya, yang berarti harus dipahami isinya, dimengerti makna yang terkandung di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah, agar manusia merenungkan isinya, menghayati maknanya. Kitab yang Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah,
yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia menghayati isinya, merenungkan maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Fungsi Al-Quran itu akan didapatkan secara sempurna oleh manusia tergantung dari bagaimana mereka memahami isinya. Meresapi kandungannya, menghayati keindahannya. Makanya Al-Quran memang merupakan petunjuk, obat bagi penyakit hati. Busyra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman, berserah diri. Merupakan penjaga dari segala keburukan. Sebab untuk memotivasi dalam kebaikan. Hidayah kepada jalan yang lurus, dan sekian banyak fungsinya. Tetapi kalau kita tidak paham isinya, tidak mengerti kandungannya, apakah kita akan dapatkan fungsi tersebut dengan sempurna? Tentu tidak. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hal ini, menyatakan satu pernyataan penting. Beliau berkata, walakinna dzalika mauqufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi fungsi dan manfaat dari Al-Quran ini tergantung dari apa? Sejauh mana kita memahaminya dan mengerti kandungan yang terdapat di dalamnya. Makanya ada orang yang membaca Al-Quran bahkan menghafalnya, rajin menelaahnya, tapi dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya ada, bahkan banyak. Orang-orang Khawarij, mereka adalah Al-Qurra. Bukan cuma rajin membaca, mereka penghafal Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak mempengaruhi hati mereka, tidak merubah jiwa mereka menjadi lebih baik. Mereka bahkan meyakini keyakinan yang menyimpang karena mereka tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar sesuai dengan yang dipahamkan atau yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika menjelaskan tentang orang-orang Khawarij, Rasulullah SAW bersabda tentang mereka, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak melampaui tenggorokan mereka, tidak merasuk ke dalam hati mereka. Makanya Al-Quran tidak bermanfaat untuk membersihkan, memperbaiki akidah mereka, keyakinan mereka, tidak bermanfaat untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan karena mereka tidak memahami kandungannya dengan benar. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu adalah argumentasi untuk membelamu atau justru untuk membantahmu. Maksudnya kalau kamu pahami, kamu amalkan, maka dia akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kamu tidak paham, bagaimana kamu bisa mengamalkannya? Justru apa yang kamu baca itu akan menjadi argumentasi untuk menjatuhkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah pentingnya untuk kita mengusahakan pemahaman Al-Quran. Sebagian dari para ulama mengatakan, Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran justru melaknat dirinya. Justru melaknat dirinya. Makanya membaca Al-Quran, kaum muslimin rahimakumullah, target kita jangan sekedar banyak-banyakan kuantitasnya, tapi manfaat yang kita ambil darinya. Para ulama salaf yang terdahulu tidak mereka itu jadikan ukuran kebaikan dengan cepatnya dihafal Al-Quran. Tapi ukuran kebaikan menurut mereka adalah meskipun sedikit yang dibaca, bisa difahami artinya, berusaha direnungkan maknanya. Itulah cara belajar mereka sehingga mereka meraih keutamaan yang sempurna, meraih manfaat yang maksimal dari bacaan Al-Quran yang disertai perenungan yang mereka lakukan. Oleh karena itu salah seorang tabi'in yang mulia, Abu Abdurrahman As-Sulami, menceritakan bagaimana waktu mereka belajar Al-Quran dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sebagaimana ini merupakan metode yang ditempuh oleh para sahabat ketika mereka belajar Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata,
Abu Abdurrahman As-Sulami, akhadnal Qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu asyra ayatin lam yatajawazuhunna ilal ashril ukhar hatta ya'lamu ma fiha. Kami belajar Al-Quran dari satu kaum, yaitu para sahabat, yang mereka menceritakan kepada kami bahwa mereka jika mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, mereka tidak akan melampauinya ke 10 ayat berikutnya sampai mereka memahami kandungannya, memahami, merenungkan dan mengamalkannya. Ini adalah cara belajar yang benar, yang dengan ini mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengambil manfaat dan fungsi yang sempurna dari ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan untuk kebaikan dan keberkahan bagi hidup manusia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlul Quran yang sesungguhnya, yang rajin membacanya, berusaha memahami artinya, minimal membaca terjemahannya, dan berusaha mengambil faedah, menyembuhkan penyakit hati, meluruskan keimanan kita dari petunjuk Al-Quran yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai imam yang membimbing kita untuk menempuh jalan yang lurus sampai di akhir hayat kita. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.